Ada orang berkata begini, memang kita kembali ke tanah ketika mati, seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Tetapi setelah hari yang ketiga, orang itu akan bangkit. Sebab Yesus pun bangkit pada hari yang ketiga. Jangan kemana-mana, kita akan sama-sama membuktikannya melalui firman Tuhan. Apakah hal ini benar atau tidak? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, salam sejahtera saudara-saudari, sahabat-sahabat rohani yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam channel ini, sudah pasti untuk sama-sama belajar lagi akan firman Tuhan. Baik, pertama kita harus tahu dulu apa arti kebangkitan. Kebangkitan bukan bermaksud roh keluar dari tubuh lalu berjalan-jalan. Bukan juga naik cepat-cepat ke surga kalau dia orang baik. Dan bukan pula langsung masuk ke neraka kalau dia jahat. Bukan. Kebangkitan adalah ketika tubuh yang sudah mati itu hidup kembali. Tuhan membangkitkan tubuh yang telah mati. Tubuh yang sudah kembali menjadi debu itu hidup kembali oleh kuasanya. Jadi makna kebangkitan ini bukan kebangkitan roh yang tidak kelihatan, tetapi kebangkitan tubuh yang kelihatan. 1 Korintus 15 ayat 52 mengatakan, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Sekarang mari kita pikirkan, kalau ada kepercayaan yang mengatakan bangkit pada hari ketiga, bagaimana kita bisa membuktikannya? Untuk mencari fakta apakah itu benar atau tidak, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus memeriksa kubur orang yang telah mati. Tidak perlu menunggu 3 hari. Kita bisa periksa misalnya seminggu kemudian. Jika kita membuka kubur dan mayat itu hilang, berarti orang itu sudah bangkit. Tapi jika mayat itu masih ada, rambut, tubuh yang membusuk, tulang kelihatan, maka jelas dia belum bangkit. Apakah saudara paham sampai sini? Tapi saya rasa kalau kita disuruh menggali kuburan orang mati hanya untuk cari bukti, pasti tidak ada yang mau, betul kan? Sebab semua orang sudah tahu pasti mayat itu masih ada. Jadi jelas ajaran yang mengatakan orang akan bangkit pada hari ketiga itu tidak benar. Tidak ada manusia yang bangkit pada hari ketiga pada zaman ini. Jangan samakan kebangkitan Yesus dengan orang yang meninggal pada zaman ini. Sekarang saya mau ajukan satu pertanyaan. Ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, apakah mayatnya masih ada dalam kubur? Atau sudah hilang? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dalam Lukas 24 ayat 1 hingga 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi inilah buktinya. Jika mayat sudah tidak ada, hilang, maka itu berarti apa? Jawabannya sederhana saudara. Dia sudah bangkit. Perhatikan ayat ini lagi. Lukas 24 ayat 5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah apa? Ia telah bangkit. Jadi jelas, orang yang di kuburan ketika ini mereka belum bangkit. Sebab kalau kita gali kubur mereka,
pasti mayat masih ada. Masih ada tulangnya, masih ada sisa tubuhnya. Itu bukti paling mudah. Alkitab juga mengatakan bahwa mereka sedang tertidur panjang. Mereka istirahat dalam kematian dan menunggu kebangkitan pada hari akhir yang Tuhan sudah janjikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sudah melihat kebenaran Alkitab. Kadang-kadang kebenaran itu memang terasa menyakitkan, betul kan? Mungkin ada yang berkata, dari dulu saya percaya begini. Dari kecil ini yang diajarkan oleh orang tua dan nenek moyang saya. Tapi setelah saya melihat sendiri apa kata Alkitab melalui pelajaran ini, bagaimana saya mau menentangnya? Sebab faktanya jelas, datang dari firman Tuhan. Saudara, memang benar. Kebenaran kadang-kadang menyakitkan. Tetapi ingat satu hal. Kebenaran juga adalah jalan kepada kemerdekaan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jelas saudara-saudari, kepercayaan yang mengatakan orang mati akan bangkit pada hari ketiga itu bukan berasal dari Tuhan. Itu bukan ajaran Alkitab. Bukan juga warisan yang datang dari kebenaran. Tetapi tipuan yang sengaja membuat manusia keliru tentang kematian dan kebangkitan. Sekarang saya mau tanya, kita kenal Yesus dari mana? Adakah dari orang? Adakah dari tradisi keluarga? Adakah dari cerita turun-temurun? Tidak, saudara. Kita mengenal Yesus dari Alkitab, hanya dari firman Tuhan. Kalau begitu, sama juga dengan kebenaran, ya. Apa saja ajaran, apa saja fakta, apa saja pengetahuan rohani yang kita dengar, kalau mau pastikan itu benar atau tidak, semua mesti harus cek, periksa kembali kepada Alkitab. Karena hanya Alkitab yang tidak berubah. Hanya firman Tuhan yang menjadi ukuran kebenaran. Pernah seseorang menceritakan penampakannya atau penglihatannya setelah temannya meninggal. Sesudah 3 hari, dia melihat temannya itu, ya, melihatnya dari jauh dengan pakaian putih bersih sambil tersenyum. Lalu dia menceritakan pada keluarga si mati, pada semua orang, bahwa dia sudah bangkit. Saya melihatnya, dia sudah bangkit, dia tersenyum di sana. Tapi dia sudah hilang, terangkat ke surga. Saudara-saudari, mendengar cerita ini, jika kita tidak memeriksa Alkitab, apakah itu benar atau tidak, maka kita juga boleh percaya benda yang nampak logik dan masuk akal, tetapi sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti kita sudah pelajari tadi, untuk memastikan apakah orang itu sudah bangkit atau belum, kita gali kuburnya. Jika masih ada mayatnya, maka orang itu belum dikatakan bangkit, ya, belum bangkit. Mungkin kita akan bilang, jadi apa maksudnya penampakan sosok itu tadi? Ya, siapa itu kalau bukan si mati? Ingat saudara, Alkitab sudah menjelaskan bahwa hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Jadi sangat jelas saudara-saudari, kita harus dan mesti memeriksa dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.